Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pembahasannya dari nomor 11 ya adik-adik. Are my glasses? They are titik-titik the table. Nah, di sini ada kata kunci the table. Nah, the table itu kan di meja. Ternyata jawabannya adalah on. Kok bisa begitu adik-adik? Nah, begini ya, the table ya. Jadi kakak akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi add. Add itu untuk spesifik ya. Sorry, ini salah. Nah, specific location. Artinya dia digunakan untuk lokasi yang spesifik. Misalnya, mejanya yang mana? Nah, katakan at the white table. Di meja yang putih itu. Nah, tapi kalau biasanya kan kalau di meja ini on ya. Biasanya on itu di surface atau permukaan. Misalnya on the water surface gitu, di permukaan air. On the ground, di tanah, kan di atas tanah gitu. Nah, ini bisa juga diterjemahkan sebagai di atas. On the table ya di atas meja gitu. Nggak mungkin juga in the table kecuali in the drawer. Nah, di laci. Nah, di laci baru masuk akal. In itu di dalam kalau diterjemahin di dalam. Jadi misalnya ini ada tempat terus ini ada benda di dalamnya. Nah, ini laci ini mungkin gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. My sister titik-titik tennis very well. Di sini kata kerjanya ya, ada my sister. Nah, my sister itu kan kata gantinya perempuan pasti ya, she gitu. She itu untuk dia cewek gitu. Nah, untuk kalau subjeknya she, he, it ya, she, he, it atau kata ganti lainnya yang merujuk kepada she, he, it ini, maka dia verbnya ditambah s. My sister plays tennis very well. Kalau play kenapa, Kak? Nah, kalau play kalau subjeknya I, you, they, we. Kalau playing, nah kalau playing itu kan dia kalau nggak ada nggak ada auxiliary-nya nggak? Auxiliary itu kayak is, am, are, was, were. Kalau ada dia masuk ke verb gitu. Kata bantu ini masuk ke verb. Kalau ada, nah terkadang nggak ada dong. Nah, maka di sini masuk kepada apa hayo? Gerund. Nah, gerund ini masuknya apa, Kak? Noun. Gerund itu adalah verb ing yang kemudian nanti menjadi nama aktivitas gitu. Contohnya contohnya ini piano. I like playing piano gitu. Kunci kedua di sini very well. Very well itu dia adalah adverb of manner atau kata keterangan tata laku bagaimana suatu verb tersebut dilakukan. Karena di sebelah sini udah ada noun, maka yang kosong apa? Ya benar verb. Jawabannya yang A ya adik-adik. Oke. Lanjut ke nomor 13 ya. I usually go to work titik-titik train. Nah, dia katakanlah, ini mungkin maksud ya, saya pergi kerja biasanya naik kereta. Nah, seperti itu mungkin adik. Nah, di sini ada go to work titik-titik train. Nah, pasti kita hubungannya gini, pergi pergi kerja sama kereta. Oh, pergi ke kerja naik kereta gitu. Berarti dengan metode apa? By train. Misalnya gini. Misalnya I go to market by bike. Saya pergi ke pasar naik sepeda. Nah, ini by dengan apa? Dengan benda mati perantaranya. With. Nah, with itu dengan. Nah, biasanya dia itu kalau with itu konteksnya lebih kepada dengan seseorang. Misalnya I mow the lawn. Saya membersihkan rumput with my father. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Betul gak jawabannya yang C? Alhamdulillah. Betul yang C ya adik-adik? Oke. Lanjut ya ke nomor 14. I don't see my parents very often. Nah, di sini adik-adik pasti udah sedikit dapat bayangan nih. I don't see my parents very often. Saya nggak terlalu sering
menjenguk orang tua saya. Titik-titik. Mereka tinggal di Afrika Selatan. Pasti adik-adik langsung mikir, wah kayaknya karena nih, saya nggak sering mengunjungi orang tua saya karena mereka tinggal di Afrika Selatan jauh gitu. Oh, jadi memang di sini biasa digunakan because. Kenapa? Karena di sini menyatakan reason. Ya, reasonnya adalah alasannya adalah karena orang tua saya tinggal di Afrika Selatan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ya I don't see my parents very often. Jadi pakainya because kata hubungnya. Kalau but itu untuk sesuatu yang kontras, misalnya I want to eat but there is no food. Saya mau makan tapi nggak ada makanan. Tuh. Kalau so itu untuk conclusion. Langkah terakhir yang diambil ketika melaksanakan suatu kegiatan, misalnya. It's raining outside, ya. Di luar hujan. So I go out using umbrella. Di luar hujan. Jadi saya pergi keluar itu pakai payung, gitu. Betul nggak yang C? Alhamdulillah, betul ya adik-adik. Lanjut ke nomor 15 ya. Rosie stayed home yesterday afternoon. Nah, untuk home ya, di sini khususnya untuk home ya adik-adik. Di sini untuk home dia biasa pakai at padanannya. At home, at work. Nah, ini biasa pakai at ya adik-adik 15. Jadi jawabannya yang B. Lalu 16. Last night I titik-titik to the cinema. Nah, di sini kalimatnya last night tuh, ada last night, ada keterangan waktu ya, keterangan waktu atau adverb of time. Last night I titik-titik to the cinema. Nah, di sini to the cinema itu kan keterangan tempat. Dia perginya ke bioskop. Nah, berarti yang kosong apa? Yang kosong verb. Nah, verbnya verb 2. Kalau ada was atau were, itu pasti padanannya sebelah sini ada verb ing. Misalnya was going. Nah, ini kan nggak begitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk yang continuous atau untuk menjelaskan kronologi sebuah kejadian. Nah, masalahnya ini kan bukan. Ini hanya pernyataan kejadian di masa lalu. Berarti jawabannya yang A. Kecuali kalau kamu mau bikin negatif, didn't go ya. Nah, ini baru. Gitu ya adik-adik. Ini untuk nomor 16. Oke, nah kita lanjut lagi ya adik-adik di nomor 17. Oke, 17. The titik-titik is quite expensive. Titik-titik cukup mahal ya. Di sini titik-titik cukup mahal. Tapi makanan di sana itu luar biasa. Makanan apa ini maksudnya? Nah, yang jualan makanan apa? Pasti namanya tempatnya restoran dong. Nggak mungkin film jual makanan, apalagi buku. Jadi memang jawabannya yang B ya. Soalnya ada konteksnya food there. Makanan di sana itu luar biasa. Gitu. Lalu 18. Do you want to listen to music or titik-titik TV? Nah, jadi di sini kalau bedanya ya, ini kan memang artinya melihat ya, tapi watch itu lebih kepada menonton, menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan itu namanya memang sengaja. Nah, di sini kan kalau nonton TV kan memang sengaja ingin menonton TV. Gitu. Kalau look, nah dia melihat sesuatu dalam waktu yang agak lama. Jadi diliatin aja, dipantengin baik-baik gitu. Lalu nah kalau itu ya, nah itu dia melihat ya, melihat sekilas. Dia hanya melihat sekilas, sekelebat. Ibarat kamu melihat bayangan, nah itu cuma segelebat. Do you want to listen to music or watch TV? Menyaksikan atau menonton TV. Jadi jawabannya memang yang C ya. Nah, sekarang kita di nomor 19 ya.
Titik-titik, were you at weekend? Nah, ini ada kata kunci I was in Scotland. Nah, berarti saya sedang di Skotlandia. Nah, ini kan nama tempat, Skotlandia. Tempat. Nah, kalau yang menanyakan tempat pasti apa, Dek? Where ya? Kalau when nanya apa? Kapan? Kapan nanya waktunya? When were you in Scotland? Nah, itu baru. Kapan kamu di Skotlandia? Nah, itu. Tapi ini kan tempat ya. I was in Scotland. Saya di Skotlandia. Berarti kan nanya where, lokasi di mana. Kalau what, apa? Menanyakan hal apa yang terjadi gitu. Lalu 20 ya adik-adik. Titik-titik, you have a good time at the party. Nah, yes, it was fun. Nah, jawabannya ternyata yang A ya. Soalnya kenapa? Di sini ada kata kunci it was fun. Nah, it was fun berarti kan di situ ya pestanya kemarin seru gitu. Atau pestanya yang lalu-lalu itu seru. Jadi memang jawabannya yang A. 21 ya. Did she take the medicine last night? Nah, di sini last night. Berarti kan dia untuk wish hal yang sudah lewat. Berarti wish-nya not for present, but wish for past ya. Nah, untuk wish for past ya adik-adik, formatnya adalah di sini no. Nah, ini kan bentuknya jawaban no. I wish ya. I wish she. Nah, di sini berarti dalam bentuk dalam bentuk past ya di sini. No, I wish she apa hayo bentuk pasnya. Ternyata jawabannya yang B. I wish she had. Dia pakainya present past ya. Dia pakainya maksudnya bukan present past, sorry. Dia pakainya past perfect ya dalam bentuk had gitu. Dua-dua nih. Let's go swimming. I wish I titik-titik. I titik-titik. I wish I titik-titik. We have a test tomorrow. Ya. Kita ada tes besok dan saya harus belajar. Nah, berarti kan dia wish-nya itu buat besok ya. Besok kayaknya besok saya ujian gitu. Berarti di sini untuk future berarti pakai yang could. Bentuk past tense. I wish I could ya. Saya berharap saya bisa gitu. 23 ya. I wish titik-titik now to watch or play. Di sini to watch or play. Terus di sini ada keterangan now, sekarang. Berarti di sini I wish he were here. Nah, di sini dalam bentuk past tense were ya. Oke? Seperti itu ya adik-adik. Dia ada bentuk were. Kenapa? Karena di sini ada keterangan waktu now. Dia wish-nya for now. Berharapnya untuk sekarang, bukan untuk kemarin-kemarin. Gitu. Lalu 24, Syamsul Bahri. Nah, di sini ada kalimat negatif. Did not sign the contract ya. Dia tidak menandatangani kontrak ya dengan Gelang FC dan titik-titik. Nah, ini maksudnya enggak juga gitu. Si Romi sama Firdaus enggak juga. Jadi memang kita pakai bentuk neither. Nah, pertanyaannya gini, Dek. Kenapa neither ini dia did-nya enggak pakai not? Gini, soalnya neither itu sudah mewakili fungsi kalimat negatif, yaitu not either. Jadi did-nya dalam bentuk positif. Gitu ya adik-adik. 25 nih. If you put a wet towel directly under the sun, ya. Di sini ada kata kunci ya. Di sini type 1. Kenapa type 1? Soalnya di sini put ya. Berarti di sini pastinya dalam bentuk will ditambah verb 1. Pengandaiannya untuk future. Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Jadi di sini it will dry apa dries? Oke. Pertanyaannya itu. Jawabannya adalah yang E ya. Jadi kalau untuk future tense memang verb satunya dalam bentuk mentahannya aja atau dry gitu. Lalu 26 nih, Dek. I wish someone answered my call. It's been ringing for about 5 minutes. Nah, di sini
wish-nya ada answered my call ya. Ada orang yang menjawab telepon saya sekarang. It's been ringing about 5 minutes ya. Sudah berdering telepon tersebut dari 5 menit. Nah, di sini kan ada answered ya. Wish-nya dalam bentuk past tense nih, Mbak, atau verb 2. Nah, berarti adik-adik pakai yang nobody answers the phone. Karena kan kalau wish berlawanan sama reality. Kan dia berharapnya ada yang ngangkat telepon. Kenyataannya ya memang nggak ada yang jawab. Gitu. 27 ya. I am going to technical meeting and ... Jawabannya adalah yang E. Nah, di sini dalam bentuk M soalnya. Ada auxiliary-nya M. Nah, berarti kalau Indra kan he. Berarti dia pakai auxiliary-nya is. Nah, kalau untuk bentuk elliptical seperti ini, dia pakainya so plus ya auxiliary plus so plus auxiliary plus subjeknya. So is Indra gitu. Lalu 28 ya adik-adik. If Jack's wife won't agree to sign the papers. Nah, ini will not ya. Will not agree to sign the papers. Neither will he. Nah, ini kenapa nggak pakai neither won't, Kak? Nah, dia kan won't agree gitu, nggak bakal setuju. Nah, di sini menyatakan elliptical dalam bentuk neither. Si Jack ini tidak setuju juga. Yang tepat di sini adalah neither. Neither ini kan udah bentuk negatif ya. Not sama either. Terus dia pakai will. Terus dia pakai he. Neither, will, he. Gitu ya adik-adik. Makanya jawabannya bisa D. 29. Did not like. Ya. Did not like or new roommate. And. Nah. Neither dulu ya Dek. Ini kan untuk nggak juga ya dalam hal negatif gitu. Neither, baru did-nya dibalik nih. Di sini did-nya taruh depan subjek. Neither did I. Saya juga nggak suka gitu maksudnya. Nah, soal terakhir ya adik-adik. I wish you ... to stay at home because I'm sure you would have enjoyed the concert very much. Nah, di sini you would have. Di sini you would have gitu. Kamu harusnya, seharusnya kemarin-kemarin tuh menikmati konser gitu. Jadi memang untuk wish, kalau dalam bentuk wish-nya kemarin gitu, kejadiannya sudah lewat, nah kita pakainya had not had ya. Di sini yang satu had-nya had wajib, karena dia kalimat negatif dalam bentuk not. Nah di sini baru tambahin verb 3, I wish you hadn't had ya, to stay at home because I'm sure you would have enjoyed the concert very much gitu. Oke.